Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu lagi dengan saya, yang mungkin saya baru pertama kali bertemu dengan saudara-saudara netizen. Jadi perkenalkan, nama saya Dimas Maulana Hadi, si kumis tipis dan manis. Kira-kira orang lain menjuluki saya seperti itu. Ya mungkin perkenalan cukup sampai di situ. Mungkin karena nggak penting juga. Jadi yang terpenting saya akan memberitahu kepada kawan-kawan semua bahwa saya sedang berada di Museum Multatuli yang ada di kota Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Berbicara soal Multatuli, kalau kawan-kawan membaca buku sejarah, maka novel Max Havelaar ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Nah, bicara soal perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajah, maka akan ada satu figur yang tidak akan pernah kita lupakan. Figur yang akan selalu kita kenang, siapa lagi kalau bukan Bung Karno. Nah, kita sekarang sudah masuk ke abad milenial. Pertanyaannya, apakah generasi milenial tahu siapa itu Bung Karno dan tahu perjuangan apa yang sudah Bung Karno lakukan dan persembahkan untuk negara kesatuan Republik Indonesia? Supaya kita tahu sejauh mana pemahaman pemuda terhadap Bung Karno, terhadap jasa-jasanya, bahkan terhadap pemikirannya, alangkah baiknya kita menanyakan. Karena di sini ada beberapa pemuda-pemuda yang tampan-tampan yang mungkin sedang berada di perpustakaan Seja Adinda. Mari kita tanyakan kepada pemuda-pemudi yang ada di perpustakaan Seja Adinda. Jadi kita lanjutkan, tadi saya sudah menyanyikan kepada peserta di sini, apakah mereka masih ingat? Mempelajari tentang sejarah. Karena ketika kita mempelajari sejarah, itu sebagai menikmati suasana sore di sungguh tidak diduga-duga bahwa kita waktunya. Jadi Ampura sungguh luar biasa. Ini mukjizat mungkin ya. Jadi izinkan. Jadi sebagainya. Kira-kira berbicara kalau menurut saya kebetulan hal ini kebenaran juga, lagi pakai baju satu buat Soekarno itu sosok sebuah ilham yang datang kepada Soekarno ketika sebuah mutiara dalam bumi Indonesia yang diberi nama Pancasila. Perlu kita akui bahwa memang Pancasila ini suatu bentuk pemikiran yang sangat luar biasa. Sampai terkenalnya Soekarno, akhirnya bulan Juni ini sampai dinamai dengan bulan Bung Karno ini. Lalu kemudian bagaimana lahirnya Bung Karno dan wafat, meskipun zaman terus berkembang, tapi ingatan sejarah. Beribu-ribu orang sedang tepuk tangan, luar biasa. Ini semoga bisa menginspirasi banyak orang ya. Kita kilap ngopi akan bicara banyak mungkin dengan tokoh ingat wajahnya, dan beliau adalah sosok yang luar biasa. Di sungguh luar biasa kita bertemu dengan sosok pemuda di video ini dan luar biasa. Oke, bagi dulu. Tolong kamera dibawa ke sana. Sejarah. Di sini ada dulu. Jadi begini, Kang Sahrul, dalam benak Kang Sahrul ada Akang Sahrul. Kira-kira bagaimana pendapat Soekarno adalah seorang proklamator ya rakyat Indonesia ini hingga menjadi sekarang. Sosok yang tepat sekali untuk kita tanyakan, kan ciri khas identitas bangsa Indonesia. Mungkin bisa, mungkin saya Yogianya pemuda, mungkin saya. Oke, luar biasa Kang Sahrul ini. Mungkin Karno ini bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Bukan begitu Kang Sahrul? Terima kasih Kang Sahrul. Menurut pribadi saya Soekarno itu sangat luar biasa. Itu bahwa Bung Karno adalah sosok pemimpin yang ada sosok-sosok figur-figur penerus Bung Karno ya. Thank you ya Kang. Saya sebenarnya kan walaupun saya tidak merasakan bahwa Soekarno itu seorang sosoknya di negara kita, tapi negara paman saya itu sampai situ doang. Dengan rasa bangga yang mungkin tidak bisa terekspresi karena banyak sekali generasi-generasi muda lagi yang akan saya tanyakan pendapat. Mungkin ada satu kata yang tidak bisa Bung Karno, ternyata sungguh luar biasa, sangat terharu, bangga, dan mungkin nyai mengenai Bung Karno di ketika kita sudah menanyakan beberapa pemuda di Kang Latif, ya, dia sosok pemuda asli, juga sudah mengetahui seluk-beluk tentang Rangkas Bitung. Identik, kalau Kang tahu, identik pendapat Kang Latif selaku generasi muda nih. Yang saya tahu cuma itu doang ya. Oke, baik para pemirsa pemikir sejarah yang budiman, kita sudah menanyakan ke beberapa pemuda yang ada di Rangkas Bitung mengenai pandangan mereka tentang siapa sosok Bung Karno. Babak kelahiran Bung Karno, babak Soekarno muda,
sebagai pemikir, sosok Bung Karno sebagai pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, sang proklamator pencetus juga ideologi bangsa Indonesia, sampai pada akhirnya dia sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, ternyata dia telah menorehkan akar sejarah yang kuat bagi bangsa Indonesia. Maka saya mengambil satu kesimpulan bahwasanya walaupun Bung Karno telah lama tiada, tapi namanya akan selalu ada di dalam batin rakyat Indonesia dari generasi ke generasi. Maka dari itu pesan saya, kita adalah generasi pemuda, adalah pewaris ingatan sejarah. Maka kita diwajibkan untuk mempelajari sejarah yang ada di Indonesia. Karena jangan sampai ketika generasi lupa akan sejarahnya, generasi muda lupa akan sejarahnya, maka ingatan tentang perjuangan kita lupa, maka Indonesia akan lupa arah untuk apa ia merdeka. Maka dari itu, satu salam perjuangan dari saya, salam pemersatu semangat kita semua, bahwasanya Bung Karno akan tetap abadi di bumi Indonesia, di alam sadar maupun alam bawah sadar.